Sahabat SWP, kita jumpa lagi. Ada orang berpendapat bahwa sistem ranking maksud saya, bisa memotivasi siswa untuk belajar. Tetapi ada orang berpendapat bahwa sistem ranking malah akan menjatuhkan mental siswa. Mana yang benar? Bagaimana pendapat Anda? Dan pertanyaan ini saya terima di Quora saya Februari tahun lalu. Udah lama ya. Tetapi topik tentang ranking bukanlah topik yang usang untuk kita bicarakan. Sebelumnya, silahkan subscribe, bunyikan loncengnya, dan kita akan selalu dapat update yang terbaru. Ya. Ya, motivasi adalah sebuah faktor pendorong dari dalam yang membuat seseorang itu enjoy, bersukacita, menikmati mengerjakan sesuatu. Dan topik ini sudah sedikit saya bahas di dalam sebuah video yang terkait dengan 4 klasifikasi siswa atau mahasiswa. Jika kelewatan, bisa ditonton videonya, ada linknya juga di sana. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa motivasi ini adalah urusan para guru. Sebenarnya bukan, karena motivasi sebenarnya menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Lalu jika ada siswa atau mahasiswa yang tidak termotivasi untuk belajar, maka dunia pendidikan, institusi pendidikan bisa ikut campur tangan dengan memberikan layanan dari bimbingan konseling atau bimbingan penyuluhan. Itu yang dapat dilakukan. Hadiah atau penghargaan seringkali dijadikan sesuatu yang mendorong siswa untuk belajar. Jadi memotivasi orang menggunakan hadiah. Saya mendengar ada sebuah kota di Indonesia yang mendongkrak tingkat penerimaan vaksin di masyarakat dengan cara memberikan undian. Jadi setiap yang datang ke tempat vaksinasi akan mendapatkan satu kupon yang akan diambil. Undian dapatnya apa? Ada yang dapat sembako, ada yang dapat macam-macam. Grand prize-nya katanya adalah sebuah sepeda motor. Wah, sampai saat ini katanya belum ada yang dapat. Mungkin kalau ada yang dapat terus jadi makin rame ya yang vaksin. Kemudian para pelatih hewan juga menggunakan reward berupa makanan yang diberikan kepada berbagai macam hewan yang dilatih supaya mereka mau dilatih. Jadi sebenarnya urusan motivasi ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah sesuatu yang cukup lama, dan ini menjadi topik yang cukup menarik sebenarnya jika dihubungkan dengan dunia sekolah karena terkait dengan motivasi untuk belajar. Menariknya adalah ketika anak tidak mau belajar, malas-malasan begitu, maka orang tua juga mencoba memberikan motivasi. Saya perlu mengapresiasi orang tua yang berusaha untuk memotivasi anaknya. Ada yang dengan kata-kata, ada yang dengan dorongan tertentu. Sebagian besar dimotivasi dengan memberikan hadiah. Misalnya, kalau ulangan nilainya dapat 10 atau 9 atau 8, nanti dapat hadiah apa begitu. Bahkan ada yang mengatakan nanti kalau masuk ranking 10 besar nanti diberikan hadiah apa seperti itu. Nah, sekolah juga mengerjakan hal yang sama. Kenapa? Karena sekolah sebagian besar juga masih menggunakan sistem ranking. Idenya sama, idenya adalah memacu siswa untuk mau belajar supaya masuk di 10 besar misalnya. Mendorong siswa untuk semangat belajar supaya bisa masuk di ranking. Karena kalau masuk ranking bisa dapat penghargaan, dapat hadiah, ada piagamnya, mungkin ada pialanya, mungkin ada sesuatu yang diberikan yang nanti mungkin setelah selesai dari sekolah itu dapat dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat lainnya. Pertanyaannya adalah apakah cara yang digunakan selama ini orang tua memberikan hadiah, kemudian guru atau sekolah membuat sistem ranking, apakah berhasil? Jika kita melihat hasil akhirnya saja tanpa memperhatikan proses, maka sepertinya ini cara yang ampuh untuk mendorong siswa, untuk mendorong anak, bahkan juga mahasiswa
yang katanya sudah gede, sudah dewasa untuk belajar. Bahkan siswa yang kompetitif akan berusaha untuk mengalahkan temannya. Itu yang terjadi. Kalau orang tuanya ambisius, maka orang tuanya akan memberikan les ini itu dan sebagainya. Dari pulang sekolah, pergi ke tempat les, nanti dari sana pulang lagi, pindah tempat les yang lain lagi, itu terjadi. Saya memperhatikan bahwa motivasi yang dibangun dengan cara seperti ini tidak menjadi sebuah motivasi yang permanen, artinya tidak bisa bertahan lama. Karena memang dibangun berdasarkan sesuatu yang diberikan, dibangun berdasarkan sesuatu yang dari luar, bukan tumbuh dari dalam. Lalu apa dampak dari sistem ranking yang diberikan di sekolah? Yang pertama, secara umum siswa atau peserta didik, bisa juga mahasiswa, juga anak misalnya, akan lebih berorientasi pada hasil akhirnya dan bukan pada prosesnya. Sehingga mereka berkata bahwa kan yang penting hasilnya betul, kan yang penting jawabannya cocok dengan apa yang diharapkan. Tetapi tidak melalui proses yang tepat, tidak melewati prosedur yang seharusnya dilewati sebagai tahap berpikir yang diharapkan terjadi pada waktu mereka belajar. Lalu juga dalam beberapa kasus, siswa-siswa yang ingin masuk di ranking tetapi tidak mau berusaha, maka mereka akan menghalalkan segala cara, termasuk dengan menyontek. Dan ini sudah menjadi kasus yang cukup besar. Artinya bukan hal yang baru lagi dan banyak dikerjakan siswa-siswa yang ada di sekolah. Tentu saja kita tidak ingin gitu ya, anak ini tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur gara-gara mengejar ranking. Sistem ranking juga memaksa siswa untuk menjadi ahli di semua bidang. Padahal kita pasti tahu bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin. Kok bisa demikian? Karena misalnya seorang siswa di sekolah belajar 10 mata pelajaran, maka itu berarti untuk bisa masuk di ranking yang dihitung menggunakan model rata-rata, maka dia harus mendapatkan nilai yang baik di semua mata pelajaran. Ini yang membuat saya berpikir bahwa sistem ranking ini memaksa siswa untuk menguasai semua mata pelajaran. Jadi kalau misalnya dia tidak ahli di fisika misalnya, maka dia dipaksa di situ. Dia tidak terlalu menyukai ilmu sosial, maka dia dipaksa untuk menyukai ilmu sosial. Maksud saya bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi menjadi aneh karena bertentangan dengan konsep bahwa kita masih belajar sesuatu itu satu atau dua yang mendalam, sedangkan yang lain menjadi sebuah wawasan. Dan saya sampai hari ini tetap tidak setuju bahwa seorang anak harus menguasai semua bidang. Sistem ranking juga membuat siswa memaksa siswa untuk menjadi pribadi yang individualis. Maksudnya pada waktu ada temannya yang kesulitan, maka sorry ya, tidak usah bantu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa rekannya ini adalah saingannya untuk meraih ranking yang diharapkan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang diharapkan, karena di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia belajar, kita bisa berbagi, kita bisa saling menolong, saling melengkapi, dan sebagainya. Orang tua yang ambisius justru akan menjadi sesuatu yang berbahaya buat anaknya. Karena ambisi orang tua, maka orang tua menekan anaknya untuk bisa masuk di ranking. Padahal mungkin anaknya tidak berminat di bidang-bidang tertentu, sehingga tidak menyukai belajar hal-hal yang tidak diminati, dan ini menimbulkan tekanan yang besar buat anak-anak. Selain itu, sistem ranking juga memasukkan anak ke dalam sebuah etalase. Jadi kalau sahabat SDP masuk ke toko atau kemana begitu ya, barang-barang itu dipajang, diletakkan dalam etalase. Supaya apa? Supaya dapat dilihat orang. Dan etalase pasti dari kaca dong, supaya tidak dari luar. Kan tidak mungkin etalase itu tutup semuanya dari kayu, semuanya tidak. Tapi dari kaca, supaya orang luar bisa melihat.
Ini yang saya perhatikan sebagai sebuah fenomena yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena sistem ranking membuat orang tua memasukkan anak ke dalam sebuah etalase untuk dipamerkan. Apa yang mau dipamerkan? Prestasinya, anakku ranking 2, anakku ranking 1, lalu ranking 3, sekarang naik ranking 1 dan sebagainya. Kebanggaan orang tua ini menurut saya bersifat semu dan justru bisa menghancurkan masa depan anak. Dalam dunia les-lesan, saya juga sempat jadi guru les untuk siswa SMA selama 7 tahun. Juga dipengaruhi oleh sistem ranking ini. Kok bisa? Ya, kalau saya menyebut lembaga bimbingan belajar atau dunia les pada umumnya, banyak lembaga bimbingan belajar yang tergoda atau bahkan mungkin berpromosi bahwa mereka akan mengajarkan cara cepat, cara instan yang membuat siswa bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Jadi bukan hanya cepat, tapi juga tepat. Di dalam pemahaman saya sebagai seorang guru les juga seorang dosen, maka cara cepat tidak mengakomodasi adanya konsep berpikir. Cara cepat biasanya menekankan pada penggunaan rumus tertentu yang sudah cukup banyak dan harus dihafalkan. Jadi bergeser gitu ya, ilmu-ilmu yang seharusnya menggunakan konsep malah menjadi sebuah ilmu yang harus dihafalkan. Lalu adanya sistem ranking ini juga ada kasus yang dihadapi oleh beberapa guru, termasuk beberapa teman saya yang menjadi guru di sekolah. Mereka didatangi oleh orang tuanya, orang tua siswanya, dan kemudian langsung marah-marah gara-gara nilai ulangan yang diperoleh anaknya itu tidak sesuai dengan harapan. Kenapa bisa demikian? Ya, karena memang orang tua berharap nilai anaknya bagus dan bisa mendorong anaknya masuk di ranking yang diharapkan. Saya ingin menggunakan ilustrasi yang dipakai oleh salah seorang Kuorawati, gitu ya, karena perempuan dari namanya Nadia, seorang mahasiswa tahun lalu statusnya begitu. Nadia memberikan sebuah ilustrasi. Ada di dalam sebuah kelas ada 36 siswa dan ternyata nilai terendahnya adalah 93, gitu ya. Terendah nih 93 skala 100 begitu ya. Dan ternyata yang mendapatkan nilai 93 ini termasuk di ranking yang terakhir. Coba bayangkan, nilainya 93 tapi di ranking terakhir. Apa yang terjadi? Banyak orang mungkin akan mencibir dia, ranking terakhir gitu. Tapi apa yang diperolehnya cukup bagus, 93. Dan ini sebuah kondisi yang tidak menghargai usaha seorang anak untuk belajar. Gara-gara hanya masalah peringkatnya saja dia tidak masuk. Padahal secara umum 93 skala 100 menurut saya cukup baik, tetapi tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya. Saya berpendapat bahwa sistem ranking adalah sistem yang tidak menghargai keunikan anak. Kenapa? Karena anak dipaksa untuk menjadi ahli di semua bidang. Anak yang unik menguasai seni misalnya, maka dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dari mata pelajaran seni yang disukainya dan juga menjadi bakat yang dia miliki. Anak yang lebih menyukai fisika misalnya, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagai pribadi yang menyukai fisika karena harus tampil juga menjadi pribadi yang menyukai ilmu sosial, ilmu ekonomi, geografi, sejarah, bahasa, dan sebagainya. Lalu kalau kita memperhatikan dari sisi kecerdasan gitu ya, saya juga tidak melihat bahwa anak yang ada di ranking 1 adalah anak yang cerdas. Karena apa? Karena tergantung dari proses bagaimana dia mendapatkan nilai. Dan selama ini bukannya saya tidak percaya, selama ini saya memperhatikan ada cukup banyak ketidakjujuran yang dilakukan. Kemudian saya merasa bahwa kecerdasan seorang anak tidak dinilai dari ranking berapa yang dia peroleh, karena tidak menggambarkan
apa yang menjadi kekuatan yang dia miliki. Karena toh nanti setelah dia masuk ke tingkat-tingkat berikutnya, dia juga harus memilih bidang apa yang akan ditekuninya. Sehingga itu saya katakan, sistem ranking sebenarnya tidak menggambarkan kecerdasan dari siswa. Jadi itu pendapat saya tentang sistem ranking yang selama ini menurut saya sudah merusak dunia pendidikan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Jika kita punya pendapat yang berbeda, kita bisa berdiskusi. Silakan tuliskan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, sebagai orang tua, bagaimana pendapat Anda tentang sistem ranking yang selama ini ada di sekolah? Bagaimana Anda berpendapat? Bagaimana Anda memikirkan apa yang saya sampaikan tadi? Beberapa dampak-dampak yang terjadi terkait dengan sistem ranking yang dipakai di sekolah hingga hari ini. Jika Anda, sahabat SDP, adalah pengolah sekolah, pemilik sekolah misalnya, atau mungkin kepala sekolah misalnya, bagaimana Anda akan mengevaluasi sistem ranking yang digunakan di sekolah tempat yang Anda kelola? Jika sahabat SDP adalah para guru, bagaimana Anda melihat sistem ranking ini? Apakah sistem ranking benar-benar bisa membuat seorang siswa termotivasi untuk belajar? Dan terakhir, jika Anda adalah seorang siswa, sahabat SDP yang adalah seorang siswa, apa yang Anda rasakan terkait dengan ranking ini? Dari orang tua, atau mungkin dari guru, atau mungkin dari sekolah. Saya harap apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menolong kita semua untuk memikirkan lebih dalam lagi tentang sistem pendidikan yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk generasi bangsa Indonesia. Sampai jumpa.